Halo, selamat sore my friend. Saya Dr. Bayu Aji, spesialis bedah onkologi dari Mayapada Hospital. Kanker tiroid adalah tumor ganas yang menyerang atau mengenai organ tiroid. Ya, jadi kita tahu bahwa organ tiroid itu normalnya ada di sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri. Ya, kemudian tumor tiroid sendiri ada yang jinak, ada yang ganas. Yang satu lagi juga ada yang karena infeksi. Kanker tiroid itu beresiko pada laki dan perempuan. Dan kanker tiroid itu lebih cenderung pada usia yang di bawah 20 tahun dan usia yang di atas 50 tahun. Kemudian bisa disebabkan karena keturunan atau karena genetik, ya. Sedangkan pada faktor yang lain bisa juga dipicu oleh konsumsi obat hormon. Nah, itu semua bisa menyebabkan atau memicu terjadinya suatu keganasan pada tiroid. Nah, kanker tiroid itu ya gejalanya yang nomor satu itu paling banyak itu adalah adanya benjolan. Benjolan di leher sebelah kiri atau di leher sebelah kanan atau di tengah. Benjolannya itu kalau diraba dia keras, padat, ya kemudian terfiksir, tidak bisa digoyang, ya tidak bisa digoyang-goyang atau dimobilisasi. Kemudian yang kedua itu selain padat dan keras, itu sering tidak disertai nyeri. Ya, jadi tidak disertai nyeri. Ya, kemudian yang ketiga itu sudah ada gangguan pada pita suara. Jadi suara yang bersangkutan itu sudah ada perubahan suara. Misalkan suaranya serak atau parau atau dia kalau tidur ngorok, ya. Atau ada juga yang sudah ada gangguan pada fungsi menelan. Karena tumornya makin besar dan menekan organ pernapasan atau organ saluran cerna yang ada di leher. Dan yang terakhir itu juga bisa kalau sudah stadium lanjut itu juga bisa menyebar atau ke organ yang jauh. Misalkan ada gangguan ke penyebaran ke organ hati. Itu kelihatan pasien seperti warna kuning, kulitnya kuning, matanya kuning, berat badannya turun, kemudian usia seperti jauh lebih tua. Kalau berat badannya turun itu dia turun 30 kilo, 40 kilo dalam 2 bulan, 3 bulan. Atau pasien usia 30 tahun tapi seperti usia 50-60 tahun. Konsultasilah sama spesialis bedah onkologi dan nanti di sana akan dilakukan pemeriksaan. Yang paling sederhana adalah dengan melakukan pemeriksaan USG tiroid. Dari USG tiroid kita bisa menentukan apakah ini kecenderungannya jinak atau kecenderungannya ganas. Kemudian yang kedua, dilihat kalau misalkan dari USG tiroid kurang akurat atau kurang detail, kita bisa melakukan CT scan leher atau CT scan tiroid atau dengan MRI leher atau MRI tiroid, ya. Kemudian terakhir itu dengan memeriksakan laboratorium fungsi hormon tiroid, ya, FT4 atau TSHS. Dari sana kita bisa ketahuan apakah ini masuk ke hipertiroid, normotiroid atau hipotiroid, ya. Kemudian yang terakhir itu kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang untuk melihat ada tidaknya anak sebar ke organ yang lain. Misalkan dengan CT scan kepala atau CT scan dada, CT scan perut atau MRI rongga dada, rongga perut, atau kita juga bisa melakukan bone scan atau PET scan. Pada mereka yang sudah terdiagnosa dengan tumor tiroid, untuk menentukan dia jinak atau ganas, itu yang pertama itu dilakukan operasi, ya. Jadi tumor tiroid itu tindakan biopsinya dalam bentuk operasi. Jadi yang diangkat sisi tumor tiroid yang sakit kita angkat, kemudian kita periksa, namanya potong beku, frozen section. Nah, pada saat pemeriksaan itu, massa tumornya dipotong tipis-tipis, kecil-kecil. Kemudian dikasih zat pewarna, kemudian diperiksa dengan mikroskop dengan pembesaran 1500 sampai 3000 kali pembesaran.
dari sana terlihat apakah ini selnya sel kanker, apa sel tumor jinak. Kalau nanti dia tumor ganas, maka sisi yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, beserta sisi yang tengah, dan semua kelenjar getah bening yang di leher kanan kiri, itu kita angkat semua. Kemudian yang kedua, itu dilakukan pengobatan ablasi. Ablasi interna itu menggunakan yodium 131. Jadi dengan pengobatan yodium 131, itu sel-sel kanker secara mikroskopis dibunuh semuanya, dimusnahkan semua, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kemudian terakhir itu pasien biasanya diminta untuk konsumsi namanya obat tirak, ya, atau levothyroxine, ya, gunanya untuk menggantikan hormon tiroid yang sudah diangkat. Nah, kemudian setelah pemeriksaan yang tadi, itu biasanya pasien diminta untuk kontrol 3-6 bulan, itu dengan melakukan pemeriksaan whole body scan. Kanker tiroid sendiri sebenarnya bisa dicegah, ya. Jadi yang pertama itu dengan pola hidup sehat. Ya, pola hidup sehat, banyak makan sayuran, buah-buahan, ya, tidak merokok, tidak minum alkohol, kemudian hidup sehat, ya, olahraga teratur, tidur yang cukup, ya, kemudian terakhir jangan lupa hindari semua pemakaian konsumsi hormon. Misalkan yang tadi KB suntik, KB pil, KB implan, atau konsumsi untuk mereka yang pengen bayi tabung atau inseminasi buatan, ya, sebaiknya dihindari. Karena apa? Karena dengan mengkonsumsi hormon, terjadi ketidakseimbangan hormon dalam tubuh yang salah satunya bisa memicu suatu keganasan pada tiroid.